Video ini menceritakan tentang seorang bayi yang baru akan dibaptis dan mengucapkan nama Muhammad yang membuat gempar satu gereja. Dan bagaimana hal itu terjadi, dan apa yang terjadi setelahnya, temukan jawaban di akhir video. Selamat menyimak. Di sebuah kota kecil di Amerika, hiduplah sepasang suami istri, Sarah dan John Miller. Mereka adalah pasangan yang sangat setia kepada iman mereka dan selalu berpegang pada harapan bahwa suatu hari Tuhan akan mengaruniakan mereka seorang anak. Setelah hampir 10 tahun menikah, Sarah dan John tetap belum dikaruniai anak, tetapi cinta mereka terhadap satu sama lain dan kepercayaan mereka pada Tuhan terus bertahan. Setiap malam, mereka berdua menatap langit, memohon dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mendengar doa mereka, memberikan mereka kesempatan menjadi orang tua. Hari-hari mereka dipenuhi dengan doa yang tak henti-hentinya. Mereka datang ke gereja setiap hari Minggu, duduk di bangku paling depan, dan berdoa bersama-sama. Namun, doa mereka tak pernah hanya berhenti di gereja. Di rumah, di kamar, bahkan di meja makan, doa mereka selalu terpanjat untuk permintaan yang sama. Dalam sunyi, Sarah seringkali menangis, merasakan keheningan yang menekan hati ketika doa-doanya seolah tak juga didengar. John selalu menggenggam tangannya erat, berbisik lembut, percayalah, Tuhan punya rencana untuk kita. Namun, setiap kali minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun, hati mereka semakin diuji. Sarah mulai merasa takut akan kemungkinan hidup tanpa seorang anak, tanpa seorang yang memanggilnya ibu. Perasaan itu menggerogoti dirinya, tetapi ia terus memanjatkan doa-doa dengan harapan, dengan air mata yang tertahan, dan dengan ketulusan yang tak tergoyahkan. Keinginan untuk memiliki anak bukan hanya menjadi harapan, tapi menjadi bagian dari doa-doa malam mereka, sebuah pengharapan yang mulai membara di hati mereka. Meskipun cobaan ini begitu berat, Sarah dan John tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa jika mereka terus berdoa dengan tulus, Tuhan akan menunjukkan belas kasih-Nya. Pastor Richard, pemimpin gereja mereka yang sudah mengenal pasangan ini sejak lama, menyaksikan perjuangan mereka dari dekat. Setiap kali mereka bertemu, Pastor Richard meyakinkan bahwa doa-doa mereka akan dijawab pada waktu yang tepat. Kesabaran kalian adalah ujian iman, katanya, memberi dorongan pada hati mereka yang mulai melemah. Di malam-malam yang panjang dan sunyi, ketika hanya desau angin yang terdengar, Sarah seringkali berdoa sendiri dengan penuh air mata, memohon agar Tuhan mendengarnya. Mimpinya selalu sama, ia berharap suatu hari akan menggendong seorang bayi yang dipenuhi dengan cinta dan kasih. Malam itu, saat ia selesai berdoa, untuk pertama kalinya ia merasa ada sesuatu yang berbeda di hatinya, sebuah firasat yang halus namun penuh harapan, seolah ada janji dari Tuhan bahwa jawaban atas doa-doanya akan segera datang. Di tengah malam yang tenang, ketika Sarah akhirnya bisa terlelap setelah menghabiskan waktu berjam-jam berdoa, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Sarah melihat dirinya berdiri di sebuah taman yang begitu indah, hijau dan penuh bunga berwarna-warni, diterangi cahaya matahari yang lembut. Saat ia melangkah maju, terdengar suara tawa bayi yang begitu jernih dan penuh kebahagiaan. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang bayi tersenyum padanya, matanya bersinar penuh kasih. Bayi itu seolah menatap langsung ke dalam hatinya, dan dalam pandangannya, Sarah merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sarah berlutut, merentangkan tangan untuk menyambut bayi itu. Bayi tersebut, dengan tertawa kecil yang lembut, merangkak ke arahnya dengan tangan mungilnya terulur, memanggilnya dengan penuh cinta. Ketika Sarah memeluknya, hatinya seketika penuh oleh rasa damai dan cinta yang begitu besar. Dalam momen itu, ia merasa Tuhan menjawab doanya, memberikan dirinya kesempatan untuk merasakan apa itu menjadi seorang ibu. Ia mencium pipi bayi itu, merasakan keharuman yang begitu menenangkan dan suci, seolah bayi itu adalah anugerah langsung dari surga. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Di dalam mimpi, Sarah kemudian melihat sosok pria berjubah putih mendekatinya. Pria itu menatapnya dengan penuh kasih, wajahnya bersinar dengan kedamaian yang menenangkan hati. Dengan suara lembut dan berwibawa, ia berkata, "Kesabaranmu akan berbuah, Sarah. Tuhan mendengarmu." Pria itu memberi senyuman lembut, seolah menenangkan seluruh kegelisahan yang selama ini ia simpan dalam hatinya. "Percayalah," lanjut pria itu, "waktunya hampir tiba, dan saat itu, kau akan mengerti mengapa penantian ini harus ada." Sarah terdiam, menatap pria tersebut dengan mata berkaca-kaca, merasakan ketulusan yang luar biasa dari kata-kata itu. Saat Sarah membuka matanya di pagi hari, hatinya penuh kehangatan dan harapan.
Ia teringat setiap detail mimpi itu, terutama sosok pria berjubah putih yang mengucapkan kata-kata penuh makna itu. Ia tidak bisa menahan senyum saat mengenang bayangan dirinya menggendong bayi mungil yang begitu menyentuh hatinya. Ketika John terbangun, ia pun menceritakan mimpinya dengan penuh semangat, matanya berbinar saat bercerita. John mendengarkan dengan saksama, lalu menggenggam tangan Sarah erat dan berkata, "Ya mungkin itu adalah tanda bahwa doa kita akan segera dijawab, Sarah." Selama hari-hari berikutnya, Sarah tidak bisa melupakan mimpi tersebut. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan dari Tuhan. Dalam hatinya, keyakinan dan harapan tumbuh semakin besar, menguatkan dirinya untuk terus bertahan dan percaya bahwa kebahagiaan yang ia dambakan akan segera tiba. Setiap kali keraguan muncul di benaknya, Sarah teringat pada sosok pria berjubah putih yang berkata bahwa penantiannya tidak sia-sia. Dengan hati yang semakin penuh harap, ia pun melanjutkan doa-doanya, yakin bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah bagi mereka. Pagi itu, Sarah bangun dengan firasat yang aneh. Badannya terasa lemas, dan kepalanya sedikit berputar. John memperhatikan istrinya yang terlihat pucat, dan dengan cemas ia mendesaknya untuk pergi ke dokter. Sarah mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Di sepanjang perjalanan, ia menggenggam tangan John erat-erat, diam-diam berharap apa yang ia rasakan hanyalah kelelahan biasa. Namun, di sudut hatinya, Sarah merasakan getaran yang sulit dijelaskan, seakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa lelah. Ketika dokter memanggil mereka masuk, Sarah dan John duduk dengan jantung berdebar. Dokter tersenyum lembut dan memeriksa Sarah dengan teliti, sementara pasangan itu menunggu dalam diam yang tegang. Setelah beberapa saat, dokter itu akhirnya menatap mereka dengan senyum lebar. "Selamat, Sarah. Anda hamil?" ia katanya lembut, sambil menatap Sarah dengan penuh kehangatan. Waktu seakan berhenti untuk sejenak. Sarah menutup mulutnya dengan tangan, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir deras, sementara John merangkulnya, tak mampu berkata-kata. Mereka berdua terdiam dalam kebahagiaan yang terasa begitu tak terlukiskan. Di luar ruangan dokter, air mata Sarah masih mengalir deras, kali ini penuh haru. Ia menatap John dan berbisik, "Doa kita akhirnya dijawab." John mengangguk, suaranya paruh saat ia berkata, "Ya aku selalu tahu Tuhan mendengar kita." Mereka saling berpelukan, merasakan keajaiban yang baru saja terjadi di dalam kehidupan mereka. Seperti mimpi yang pernah ia alami, Sarah kini merasa seperti menggendong sebuah kehidupan kecil di dalam tubuhnya. Harapan yang dulu hanya ia panjatkan dalam doa kini nyata, menumbuhkan cinta yang mendalam di hati mereka berdua. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi juga dengan kecemasan. Sarah tak henti-hentinya berdoa agar kehamilannya berjalan dengan lancar. Setiap malam, ia berdoa dengan air mata syukur, mengingat kembali mimpi yang pernah ia alami tentang bayi dan sosok pria berjubah putih yang penuh kedamaian. Bayi itu kini bukan lagi bayangan, melainkan bagian dari hidupnya yang sedang bertumbuh. Sarah merasa, setiap detak jantung bayi di dalam rahimnya adalah jawaban atas semua doa, sebuah keajaiban yang tak ternilai. Seiring berjalannya waktu, pasangan ini merasakan cinta yang semakin besar untuk calon anak mereka. Gereja kecil mereka, yang dulunya hanya menjadi tempat doa yang penuh harap, kini menjadi saksi syukur dan kebahagiaan. Jemaat, termasuk Pastor Richard, ikut bergembira dan terus berdoa agar Sarah dan bayi dalam kandungannya sehat. Ketulusan dan cinta yang begitu mendalam ini mengalir dalam kehidupan mereka, menjadikan Sarah dan John semakin kuat dan penuh iman. Sementara di dalam hatinya Sarah merasa kehadiran sosok yang dulu ia lihat dalam mimpi, sebuah janji dari Tuhan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari kelahiran tiba lebih cepat dari yang Sarah dan John bayangkan. Sarah merasa gugup dan bahagia sekaligus, tak henti-hentinya menggenggam tangan John di ruang persalinan. Ketika rasa sakit semakin kuat, Sarah berdoa dalam hati, memohon kekuatan dari Tuhan. Akhirnya, setelah berjam-jam dalam perjuangan, terdengar suara tangisan bayi yang memenuhi ruangan, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dokter dan perawat segera merawat bayi itu, membungkusnya dengan lembut, lalu meletakkannya di pelukan Sarah. Air mata bahagia mengalir di wajahnya saat ia melihat anak yang selama ini ia dambakan. John, yang berdiri di sampingnya, menatap penuh haru, tak percaya bahwa akhirnya mereka menjadi orang tua. Namun, di tengah keheningan penuh syukur itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Ketika bayi itu menangis, tangisannya terdengar berbeda, hampir seperti gumaman yang menyerupai kata-kata. Sarah dan John saling berpandangan, heran dan bingung. Tiba-tiba, di antara tangisan, terdengar suara yang lebih jelas, seolah bayi itu mengucapkan, "Muhammad." Para dokter dan perawat yang ada di ruangan terdiam,
terkejut dengan suara yang mereka dengar. Sementara Sarah dan John hanya bisa menatap bayi mereka dengan penuh kebingungan, bertanya-tanya apakah mereka baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Dalam beberapa detik yang terasa begitu lama, suasana di ruangan menjadi hening. Seolah semua orang sedang mencerna apa yang baru saja terjadi. Perawat berusaha tersenyum, berpikir bahwa mungkin itu hanya kebetulan atau halusinasi. Namun, dokter yang berpengalaman dan skeptis sekalipun tak bisa mengabaikan apa yang ia dengar. Sarah, yang masih memeluk bayinya dengan hati berdebar, mencoba memahami apakah yang ia dengar tadi adalah nyata atau sekadar perasaan lelah setelah persalinan. John, bisiknya pelan, matanya tak lepas menatap anaknya. Ya, apa kau juga mendengarnya? John mengangguk perlahan, matanya masih terpaku pada bayi itu. Ya, aku mendengar, sepertinya ia mengucapkan sesuatu, jawabnya dengan suara bergetar, penuh keheranan. Pikiran mereka penuh dengan tanda tanya, namun perasaan bahagia tetap mendominasi. Meski terkejut, mereka memilih untuk memusatkan perhatian pada kebahagiaan baru mereka dan menganggapnya sebagai keajaiban kecil dalam hidup mereka. Mereka tak bisa menolak keinginan untuk memeluk bayi itu lebih erat, seakan takut kehilangan momen yang penuh keajaiban ini. Ketika mereka kembali ke rumah bersama bayi mereka, keheranan tentang suara Muhammad yang keluar dari bibir mungil bayi itu terus menghantui pikiran mereka. Meski Sarah dan John tak pernah menduga akan mengalami hal seperti ini, mereka menganggapnya sebagai tanda misterius yang belum mereka pahami sepenuhnya. Setiap malam, saat bayi itu tertidur dalam dekapan Sarah, ia tak bisa menghilangkan rasa penasaran yang mulai tumbuh di hatinya. Apakah ini jawaban atas doanya? Ataukah Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan? Beberapa hari setelah kejadian yang membingungkan di ruang bersalin, Sarah dan John mulai merencanakan upacara pemberian nama untuk bayi mereka. Nama yang sudah mereka pikirkan sejak lama adalah James Michael, nama yang mereka anggap kuat dan penuh makna, nama yang selalu mereka inginkan untuk putra mereka. Namun, keanehan yang terjadi saat kelahiran bayi mereka terus terngiang di benak mereka, terutama suara gumaman Muhammad yang terdengar jelas di antara tangisannya. Meski mereka menganggapnya sebagai kejadian luar biasa, mereka tetap tak memahami arti di baliknya. Pada hari pemberian nama, gereja kecil di kota mereka dipenuhi oleh keluarga, teman-teman dekat, dan jemaat yang sering berdoa bersama mereka. Pastor Richard, yang sangat dekat dengan Sarah dan John, memimpin upacara tersebut. Ketika tiba waktunya bagi Sarah dan John untuk mengumumkan nama bayi mereka di hadapan semua orang, Sarah merasakan keraguan yang aneh di hatinya. Ada rasa tak tenang yang mengganjal setiap kali ia hendak menyebutkan nama James Michael. Ia menatap John, seolah mencari dukungan, dan John merasakan kebimbangan yang sama. Mereka berdua merasakan bahwa nama itu, entah bagaimana, tidak sepenuhnya mewakili jiwa anak mereka. Saat mereka ragu-ragu, terdengar suara gumaman dari bayi itu yang membisikkan kata, Muhammad, lagi, begitu jelas dan lembut sehingga seluruh gereja terdiam. Suara itu menggema di dalam gereja yang hening, membuat semua orang menatap bayi itu dengan penuh keheranan. Pastor Richard terhenti sejenak, memandangi bayi di tangan Sarah dengan tatapan bingung dan takjub. Jemaat mulai berbisik-bisik, terkejut dan penuh tanda tanya. Sarah merasa ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang di luar kendalinya, namun ia tak bisa mengabaikan firasat bahwa nama itu memiliki makna besar bagi anaknya. Pastor Richard, yang terdiam sejak gumaman itu terdengar, akhirnya mengambil nafas panjang dan memutuskan untuk melanjutkan upacara. Ia mencoba menghilangkan kegelisahannya dan bertanya pada Sarah dan John apakah mereka ingin tetap memilih nama James Michael untuk putra mereka. Sarah merasa bimbang, tetapi dengan suara gemetar, ia mengangguk, mencoba untuk tetap pada rencana semula. Namun, di dalam hatinya, ia merasa tidak yakin, seolah nama itu belum sepenuhnya sesuai dengan takdir anaknya. Pastor Richard pun melanjutkan upacara dengan mendoakan bayi itu, meski gumaman Muhammad yang terdengar berulang kali tak henti-hentinya mengganggu pikirannya. Sepulang dari gereja, Sarah dan John duduk bersama di rumah, memandangi bayi mereka yang sedang tertidur. Keduanya merasa bingung dan terguncang oleh kejadian di gereja. Meski nama James Michael telah diberikan secara resmi, mereka tak bisa menghilangkan perasaan bahwa nama lain, nama yang telah diucapkan oleh bayi mereka sendiri, memiliki arti yang lebih dalam. Malam itu, saat mereka menatap wajah anak mereka, Sarah berbisik pelan pada John, mungkin Tuhan memberi kita tanda. Mungkin ada makna lebih besar di balik nama itu yang belum kita pahami. John hanya terdiam, matanya berkaca-kaca, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan Sarah juga adalah perasaannya sendiri. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, terngiang kembali suara bayi mereka mengucapkan nama Muhammad.
ia mencoba menenangkan pikirannya, mengatakan pada dirinya bahwa mungkin ia terlalu terbawa suasana atau salah mendengar. Namun, semakin ia berusaha menepisnya, semakin dalam suara itu tertanam di hatinya. Dalam keheningan malam, Sarah bangkit dan berjalan ke kamar bayi. Bayi kecil mereka tidur dengan tenang, wajahnya begitu damai, seolah tak tersentuh oleh keanehan yang terjadi di sekitarnya. Dengan hati-hati, Sarah duduk di samping ranjang kecil itu, mengelus pipi lembut bayinya sambil berbisik, "Ya, apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan pada kami, anakku?" John yang juga belum bisa terlelap, menyusul Sarah ke kamar bayi. Melihat istrinya yang terlihat bingung dan penuh perasaan, ia memeluk bahunya dengan lembut, memberinya rasa aman. "Aku tahu ini membingungkan," kata John pelan, "tapi mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang nama itu." Sarah mengangguk, setuju dengan saran suaminya. Meski mereka tak banyak tahu tentang nama Muhammad, ada dorongan di dalam hati mereka untuk tidak mengabaikannya. Nama itu terasa begitu hidup, seolah memiliki panggilan yang khusus untuk bayi mereka. Sarah dan John pun memutuskan, dengan rasa penasaran dan harapan, untuk mencari lebih dalam arti nama itu. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi perpustakaan dan mencari buku-buku tentang nama Muhammad dan latar belakangnya. Mereka menemukan bahwa nama Muhammad adalah nama yang memiliki sejarah panjang dan dipenuhi dengan nilai-nilai kedamaian, kasih sayang, dan kejujuran. Sarah membolak-balik halaman buku itu dengan hati berdebar, membaca tentang Nabi Muhammad, sosok yang begitu dihormati dalam agama Islam. Meski ini pertama kalinya mereka mempelajari tentang tokoh tersebut, mereka merasakan kedalaman makna di balik nama itu, dan sebuah ketertarikan yang aneh, seolah nama itu memiliki panggilan tersendiri bagi mereka. Saat membaca lebih lanjut, Sarah mulai merasa ada semacam ikatan yang aneh namun mengharukan. Ia tak bisa menjelaskan dengan kata-kata, namun ia merasa seperti sedang mendekati sesuatu yang besar, sesuatu yang melampaui sekadar nama. Nama Muhammad membawa kedamaian dan ketenangan, sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. John juga merasakan hal yang sama. Dalam setiap kalimat yang ia baca, ia melihat gambaran kehidupan yang penuh kebijaksanaan, kejujuran, dan cinta untuk sesama. Dalam hati mereka, muncul kekaguman yang tak terduga, membuat mereka berpikir kembali tentang arti nama bagi bayi mereka. Ketika mereka pulang ke rumah, hati mereka penuh dengan perasaan baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sarah dan John saling bertukar pandang, tanpa perlu berkata-kata, seolah sudah mengerti apa yang ada di hati masing-masing. "Apakah mungkin," Sarah berbisik perlahan, "bahwa Tuhan mengirimkan bayi ini dengan sebuah pesan untuk kita?" John mengangguk, matanya berbinar dengan pemahaman baru. Dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat, mereka mulai mempertimbangkan bahwa nama yang diberikan secara tak terduga oleh bayi mereka sendiri mungkin adalah bagian dari takdir yang lebih besar, sebuah panggilan yang sedang membawa mereka menuju jalan baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari demi hari, Sarah dan John mendapati diri mereka semakin tenggelam dalam pemikiran tentang nama Muhammad. Meski keduanya tumbuh dalam tradisi Kristen yang kuat, rasa penasaran dan kerinduan untuk memahami nama itu tak bisa mereka abaikan. Setiap kali mereka melihat bayi mereka, wajahnya memancarkan kedamaian yang aneh, seolah-olah ia membawa rahasia yang hanya bisa mereka pahami melalui hati dan keimanan. John yang semula enggan membicarakan hal ini secara terbuka akhirnya mengusulkan untuk berbicara dengan Pastor Richard, sosok yang selalu mereka hormati dan percayai. Mungkin, pikirnya, Pastor Richard dapat memberikan pandangan atau penjelasan yang bisa membantu mereka mengurai perasaan yang membingungkan ini. Saat pertemuan dengan Pastor Richard di gereja, Sarah dan John menceritakan semua yang mereka alami sejak kelahiran bayi mereka. Pastor Richard mendengarkan dengan seksama, tatapannya serius namun penuh kasih sayang. Ketika Sarah menggambarkan betapa bayi mereka seolah mengucapkan Muhammad pada saat kelahirannya, Pastor Richard terdiam sejenak, tanpa mempertimbangkan setiap kata yang mereka sampaikan. Akhirnya, dengan suara lembut, ia berkata, mungkin Tuhan memiliki rencana yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Kadang, Tuhan menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Pastor Richard menjelaskan bahwa iman adalah perjalanan yang penuh misteri, dan bahwa tidak ada yang tahu sepenuhnya jalan yang Tuhan siapkan bagi setiap umatnya. Ia meminta Sarah dan John untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mengikuti hati mereka dan terus berdoa. Meski Pastor Richard tidak memberi mereka jawaban pasti, Sarah dan John merasakan ketenangan yang luar biasa setelah pertemuan itu. Kata-kata Pastor Richard memberi mereka keyakinan bahwa mungkin Tuhan memang berbicara melalui peristiwa yang tampaknya tak terjelaskan ini. Mereka merasa didukung, bukan dihakimi, dalam pencarian mereka akan makna yang lebih besar. Malam itu, Sarah dan John berdoa bersama, memohon bimbingan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Di tengah keheningan doa,
Sarah merasakan kehadiran yang lembut dan damai. Ia menyadari bahwa meskipun semua ini di luar pemahamannya, hatinya mulai terbuka untuk menerima apapun yang Tuhan ingin tunjukkan. John juga merasakan kehangatan dan ketenangan yang berbeda, seolah-olah ia dipeluk oleh keyakinan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Keduanya merasakan kedamaian yang perlahan mengusir kebingungan mereka, menggantinya dengan keyakinan yang kokoh. Mereka pun memutuskan untuk membiarkan diri mereka terbuka pada perjalanan spiritual ini, apapun jalan yang akhirnya terbentang di depan mereka. Mereka memahami bahwa mungkin ini bukan hanya tentang memberikan nama pada bayi mereka, melainkan tentang sebuah panggilan untuk memahami Tuhan dengan cara yang baru. Dalam hati mereka, muncul keyakinan bahwa bayi mereka, entah bagaimana, membawa mereka pada sebuah perubahan besar. Mereka bersiap menjalani hari-hari berikutnya dengan hati yang terbuka, merangkul tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada mereka, dan menyambut kehadiran kecil yang telah membawa makna begitu dalam hidup mereka. Sarah dan John merasa tenang sejak pertemuan mereka dengan Pastor Richard, tetapi pikiran tentang nama, Muhammad, tidak kunjung hilang. Seakan ada magnet yang terus menarik perhatian mereka, membuat mereka tidak bisa lepas dari perasaan bahwa nama itu bukan kebetulan belaka. Pada suatu malam, saat Sarah terjaga karena bayi mereka menangis, ia mendapati bayi itu menatapnya dengan mata yang bersinar lembut dalam remang cahaya kamar. Ketika ia berusaha menenangkan bayi itu, tiba-tiba ia mendengar gumaman lirih yang tak asing lagi, "I Muhammad." Jantung Sarah berdegup kencang, sementara matanya berkaca-kaca. Seolah-olah bayi mereka ingin menguatkan bahwa nama itulah yang menjadi bagian dari dirinya. Pagi harinya, Sarah menceritakan kejadian malam itu pada John. John yang awalnya masih bimbang, merasa kejadian ini mulai meyakinkannya akan sebuah makna yang lebih dalam. "Sarah, aku pikir kita tidak bisa mengabaikan ini lagi," kata John perlahan. "Ada sesuatu dalam nama itu yang tidak dapat kita bantah." Sarah mengangguk, perasaan di hatinya semakin kuat. Mereka akhirnya sepakat untuk menyelidiki lebih dalam tentang nama tersebut dan mencoba memahami lebih banyak tentang ajaran yang terkait dengannya. Mereka merasakan panggilan yang tak terelakkan, sebuah keinginan untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. John lalu mengusulkan agar mereka bertemu dengan seorang sahabat lama, Mark, yang seorang mualaf dan dikenal sebagai sosok yang memahami Islam dengan baik. Mark menyambut mereka dengan senang hati dan mendengarkan kisah yang mereka alami dengan seksama. Ketika Sarah dan John menceritakan bagaimana bayi mereka berkali-kali menggumamkan, "Muhammad," dengan begitu jelas, Mark terdiam, tanpa terkejut namun penuh rasa hormat. Dalam Islam, Nabi Muhammad adalah sosok yang membawa pesan kedamaian dan kebenaran dari Tuhan, ujar Mark pelan, seakan sedang mengajak mereka memahami sebuah dunia yang baru. Mark kemudian menceritakan dengan lembut tentang kehidupan Nabi Muhammad, seorang tokoh yang dihormati dalam Islam karena ketulusan, kejujuran, dan belas kasihnya pada semua makhluk. Sarah dan John mendengarkan dengan takjub, menyadari bahwa ada banyak nilai yang mereka rasakan sebagai sebuah panggilan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Setiap kata yang diucapkan Mark membangun rasa damai dan keyakinan dalam diri mereka, seolah hati mereka benar-benar disiapkan untuk menerima sesuatu yang baru. Malam itu, Sarah dan John kembali ke rumah dengan hati yang penuh kedamaian, seolah mereka telah menemukan jalan menuju sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hari-hari berikutnya, Sarah dan John mempelajari lebih banyak tentang Islam, membaca Al-Quran, dan memahami makna dari nilai-nilai yang dihidupi oleh Nabi Muhammad. Semakin banyak yang mereka pelajari, semakin besar rasa cinta dan ketenangan yang mereka rasakan. Mereka mulai memahami bahwa nama, Muhammad, yang terus diucapkan oleh bayi mereka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah tanda yang nyata. Pada akhirnya, mereka merasa bahwa Tuhan telah membawa mereka ke jalan ini bukan hanya untuk memberikan nama bagi anak mereka, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam kebenaran yang mereka cari selama ini. Perjalanan spiritual Sarah dan John semakin mendalam. Setiap kali mereka membaca dan memahami nilai-nilai dari ajaran yang kini mulai mereka pelajari, hati mereka dipenuhi rasa damai yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Suatu malam, ketika mereka sedang membaca bersama di ruang keluarga, terdengar suara gumaman bayi mereka lagi. Kali ini, gumaman itu terdengar lebih jelas, seolah-olah bayi mereka tidak hanya mengucapkan Muhammad, tetapi membawa kehangatan dan ketenangan yang melingkupi ruangan. Sarah dan John terdiam, membiarkan momen itu memenuhi hati mereka. Dalam keheningan itu, John berkata pelan, Sarah, aku merasa seperti kita telah menemukan tujuan hidup yang selama ini kita cari." Beberapa hari kemudian, Pastor Richard datang berkunjung setelah mendengar kabar dari jemaat lain bahwa Sarah dan John mulai tertarik mendalami Islam. Pastor Richard, yang sudah mengenal mereka begitu baik, mendengarkan dengan seksama ketika mereka menceritakan perjalanan mereka. Meski terkejut, ia tidak menunjukkan penolakan atau ketidaksepakatan. Sebaliknya, ia tampak menatap mereka dengan mata penuh kasih dan pengertian.
Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Jika tanya lembut, jika jalan yang kalian temukan membawa kalian lebih dekat kepadanya, maka ikutilah suara hati itu. Sarah dan John merasa terharu, karena dukungan yang tulus dari Pastor Richard membuat mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka alami adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Kepada Pastor Richard, mereka menceritakan bagaimana rasa damai menyelimuti hati mereka sejak pertama kali mendengar nama Muhammad dari bibir bayi mereka. "Aku pikir Tuhan telah memberikan kami keajaiban ini," ujar Sarah dengan mata berkaca-kaca. Pastor Richard, yang sudah lama mengenal iman sejati dalam dirinya, mengangguk. Ia memahami bahwa terkadang Tuhan menuntun umatnya melalui jalan yang tidak terduga. Pastor Richard pun merestui keputusan mereka, memberikan doa terbaiknya. Sarah dan John merasa begitu lega dan bersyukur bahwa jalan yang mereka tempuh mendapat dukungan dari orang yang begitu mereka hormati. Kejadian ini membawa mereka pada keputusan penting. Sarah dan John ingin mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa mereka menerima Islam sebagai jalan hidup mereka. Mereka merasakan ketenangan dan keyakinan yang begitu dalam saat memutuskan ini, seolah telah menemukan tempat yang selama ini mereka cari. Bersama bayi mereka, mereka mengucapkan syahadat di hadapan Mark dan beberapa teman yang mereka percayai. Saat kalimat itu terucap dari bibir mereka, air mata mengalir di pipi Sarah dan John. Rasanya seperti menghapus semua keraguan dan membawa mereka pada kehidupan baru yang penuh cahaya dan harapan. Hari itu menjadi titik awal baru bagi Sarah, John, dan bayi mereka. Mereka memulai hidup mereka dengan komitmen baru, dengan tekad untuk membesarkan bayi mereka dalam iman yang mereka pilih dengan hati dan jiwa. Kehidupan mereka berubah menjadi penuh dengan makna, dan mereka merasa bahwa Tuhan telah mempersiapkan mereka untuk menjalani takdir ini sejak awal. Sarah dan John berjanji untuk membesarkan anak mereka dengan nilai-nilai yang mengajarkan cinta, damai, dan kebaikan untuk sesama, sebagaimana yang telah mereka pelajari. Dan dalam perjalanan hidup mereka yang baru ini, mereka tahu bahwa apapun tantangan yang mungkin datang, mereka akan selalu memiliki keyakinan yang kuat sebagai pegangan hidup. Sejak keputusan besar itu, hidup Sarah dan John berangsur berubah. Kehangatan dan kedamaian seolah menyelimuti rumah kecil mereka, dan bahkan bayi mereka terlihat semakin tenang, seolah mengerti jalan yang telah mereka pilih. Namun, berita tentang perjalanan spiritual mereka dengan cepat tersebar di antara jemaat gereja yang sering mereka kunjungi. Beberapa orang tampak terkejut, beberapa lainnya penuh rasa penasaran, dan tidak sedikit yang merasa kehilangan dua orang jemaat yang sebelumnya begitu taat. Namun, tidak ada yang merasakan keheranan lebih dalam daripada Pastor Richard, yang menyaksikan perubahan ini dari awal dan merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Suatu hari, Pastor Richard memutuskan untuk mengadakan pertemuan di gereja, mengundang semua jemaat untuk berdiskusi dan mencoba memahami apa yang terjadi pada Sarah dan John. Dalam pertemuan itu, Pastor Richard dengan hati-hati menceritakan kisah Sarah dan John serta pengalaman spiritual mereka sejak kelahiran bayi mereka. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, banyak di antara mereka yang terdiam saat mendengar bagaimana bayi Sarah menggumamkan nama Muhammad saat lahir, dan bagaimana suara itu telah membawa Sarah dan John pada pencarian kebenaran yang akhirnya mengubah hidup mereka. Setelah mendengar cerita itu, beberapa jemaat mulai mempertanyakan dalam hati mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin Tuhan memang berbicara kepada mereka melalui tanda-tanda yang sederhana namun bermakna. Suasana dalam gereja saat itu dipenuhi ketenangan yang aneh, dan banyak dari mereka yang merasa terpanggil untuk mencari lebih dalam tentang Islam dan pesan-pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pastor Richard, dengan bijaksana, membimbing mereka untuk membuka hati dan memahami bahwa Tuhan dapat bekerja dengan cara yang tak terduga. Beberapa jemaat bahkan mulai merasakan ketertarikan yang sama untuk belajar lebih jauh, meskipun dengan rasa bimbang. Dalam beberapa minggu berikutnya, beberapa dari mereka mulai mencari informasi tentang Islam, bahkan mengunjungi Sarah dan John untuk mendengar langsung tentang perjalanan spiritual mereka. Sarah dan John menyambut mereka dengan hati yang terbuka, menjelaskan dengan penuh kelembutan tentang kedamaian yang mereka rasakan sejak memilih Islam. Kehangatan yang terpancar dari keluarga kecil itu membuat para jemaat merasa damai, dan perlahan mereka mulai mempertimbangkan bahwa mungkin Tuhan memang menempatkan tanda ini di tengah komunitas mereka untuk sebuah alasan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Pada akhirnya, beberapa jemaat memutuskan untuk mengikuti jejak Sarah dan John, mengucapkan syahadat sebagai tanda komitmen mereka pada iman yang baru mereka temukan. Hari itu, gereja kecil yang dulu dipenuhi dengan suara doa-doa Kristen, kini menjadi saksi lahirnya iman baru bagi sebagian jemaatnya. Pastor Richard, meskipun dengan perasaan campur aduk, menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, penuh kebanggaan dan ketenangan bahwa jemaatnya telah menemukan kedamaian dalam jalan yang dipilih. Kisah bayi kecil yang membawa nama Muhammad ini telah menjadi awal perjalanan yang tak terduga bagi komunitas mereka, sebuah perjalanan yang membawa kedamaian dan cinta dalam bentuk yang baru. Hari Minggu itu,
Pastor Richard memulai misa dengan rasa campur aduk. Beberapa anggota jemaat yang biasanya duduk di bangku gereja kini telah menemukan iman baru bersama Sarah dan John. Namun, Pastor Richard menyadari bahwa, sebagai seorang pemimpin spiritual, ia bertugas bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk mendengarkan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Dalam hatinya, ia merasakan dorongan kuat untuk berbicara tentang cinta dan persatuan yang melampaui perbedaan keyakinan. Setelah doa pembuka, ia berdiri di mimbar, memandang jemaatnya dengan tatapan penuh kasih, lalu memutuskan untuk membagikan kisah Sarah, John, dan bayi mereka sebagai sebuah pelajaran tentang iman yang hidup. Suasana gereja terasa tegang ketika Pastor Richard mengisahkan bagaimana nama, Muhammad, dari bibir seorang bayi membawa perubahan besar dalam kehidupan orang tuanya dan beberapa jemaat. Beberapa hadirin tampak terguncang, sementara yang lain mendengarkan dengan tatapan dalam dan penuh perhatian. Ketika Tuhan berbicara, kita harus berani mendengarkan, meski terkadang itu membawa kita pada jalan yang tidak biasa, katanya dengan suara yang penuh ketenangan. Kata-katanya menggema di seluruh ruangan, menyentuh hati para jemaat yang merasakan kehadiran sesuatu yang agung di tengah mereka. Ia tidak memaksa siapapun untuk memilih jalan tertentu, melainkan mendorong mereka untuk membuka hati mereka terhadap kehendak Tuhan, apapun bentuknya. Di antara jemaat yang hadir, ada seorang ibu tua, Mrs. Thompson, yang sudah mengenal Sarah dan John sejak mereka kecil. Ia tak kuasa menahan air mata ketika mendengar kisah mereka, teringat betapa kuat iman keluarga itu dulu di gereja ini. Tetapi, dalam hatinya, ia juga merasakan kedamaian aneh yang tak bisa dijelaskan. Setelah misa, Mrs. Thompson mendekati Pastor Richard dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu Sarah dan John untuk mendengar langsung tentang perjalanan mereka. Pastor Richard mengangguk dan memberinya alamat, merasa bahwa ini mungkin juga bagian dari rencana Tuhan untuk membuka pintu baru bagi Mrs. Thompson yang selama ini bergulat dengan rasa kehilangan dan pertanyaan dalam hidupnya. Minggu berikutnya, Mrs. Thompson akhirnya bertemu Sarah dan John di rumah mereka. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih tangan Sarah dan menatapnya dengan mata yang basah. "Apakah benar apa yang kalian rasakan adalah kedamaian sejati?" ia tanyanya penuh harap. Sarah tersenyum lembut, memegang tangan Mrs. Thompson dengan penuh kasih, dan berkata, "Kami menemukan Tuhan dalam cara yang tidak pernah kami bayangkan. Tapi kedamaian ini adalah sesuatu yang nyata, Bu Thompson, sesuatu yang memenuhi hati kami." Air mata Mrs. Thompson jatuh membasahi pipinya, dan saat itu ia tahu bahwa Tuhan telah menuntunnya ke sana untuk memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ajaran agama, yaitu cinta dan penerimaan. Pertemuan itu menjadi awal dari perubahan besar di hati Mrs. Thompson, dan tak lama setelah itu, ia memutuskan untuk bergabung bersama Sarah, John, dan jemaat lainnya yang sudah menemukan kedamaian dalam Islam. Berita tentang ibu tua yang penuh kasih itu tersebar di seluruh komunitas, dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Gereja yang dulu menjadi tempat ibadah satu iman kini berubah menjadi komunitas yang terbuka dan menerima perbedaan, dengan Pastor Richard sebagai sosok yang memandu dengan bijak di tengah perubahan. Dan disinilah kisah kecil seorang bayi yang lahir dengan nama suci, Muhammad, telah menyentuh hati banyak orang, membawa persatuan yang lebih mendalam di antara mereka semua. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jemaat gereja yang tertarik pada perjalanan spiritual yang dialami Sarah dan John. Kisah bayi mereka yang lahir dengan mengucapkan nama, Muhammad, telah menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota kecil itu, membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami apa yang telah mengubah hidup keluarga muda itu. Setiap hari, rumah Sarah dan John mulai ramai dikunjungi orang-orang yang datang dengan berbagai pertanyaan, beberapa penuh keraguan, yang lain dengan antusiasme, namun semua datang dengan hati yang terbuka untuk mendengar. Mereka ingin tahu, ingin mengerti apa yang membuat begitu banyak orang merasa damai dalam iman yang baru ini. Pada suatu malam, John mengadakan pertemuan kecil di rumahnya. Beberapa tetangga dan teman dekat mereka duduk dalam lingkaran, mendengarkan John dan Sarah berbagi pengalaman mereka. John menceritakan bagaimana perjalanan mereka dimulai dengan kejadian yang tak terduga, ketika bayi mereka melafalkan nama, Muhammad. Ia menceritakan perasaan-perasaan yang dulu membingungkan mereka, bagaimana mereka melewati malam-malam penuh pertanyaan, hingga akhirnya menemukan kedamaian yang mendalam dalam Islam. Sarah, dengan suara lembut, berbagi bagaimana mereka tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga makna dalam setiap ajaran yang mereka pelajari. Suasana malam itu terasa penuh kehangatan, dengan setiap orang yang hadir mulai merasakan ketulusan yang terpancar dari cerita mereka. Di antara tamu yang hadir, ada seorang pria bernama David, seorang pemuda yang tumbuh di gereja dan mengenal Sarah serta John sejak kecil. David memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap mereka, tetapi ia juga merasa terkejut dan sedikit takut akan perubahan yang dialami teman-temannya itu. Namun, malam itu, saat ia mendengarkan kesaksian mereka, hati David mulai terbuka. "Aku selalu menganggap diriku sudah mengenal Tuhan,
tapi melihat kedamaian yang kalian alami membuatku berpikir ulang, diucap David dengan nada suara yang lirih. Ia merasakan sesuatu yang asing namun kuat, sebuah dorongan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang Islam. Hari-hari berikutnya, David mulai mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, membaca Al-Quran, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Ia sering berdiskusi dengan Sarah dan John, bertanya tentang apa yang ia baca dan bagaimana ajaran itu dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Semakin dalam ia memahami ajaran tersebut, semakin ia merasakan kedamaian yang sama yang dirasakan teman-temannya. Pada akhirnya, David, yang dulu penuh keraguan, menemukan dirinya siap mengucapkan syahadat, bergabung dengan komunitas baru yang telah tumbuh dari perubahan sederhana namun besar dalam kehidupan Sarah dan John. Gereja yang dulu menjadi pusat keimanan kini menjadi tempat berkumpul untuk berdiskusi, mencari, dan menemukan makna sejati dalam kehidupan. Pastor Richard pun tidak tinggal diam. Ia mengadakan pertemuan rutin, membuka pintu gereja bagi siapa saja yang ingin belajar, dan mendorong jemaatnya untuk mendekati Tuhan dengan cara yang mereka rasakan paling benar. Transformasi komunitas ini menciptakan keindahan yang baru, menjadikan gereja kecil itu sebagai tempat berbagi cerita iman dan pertemuan yang penuh kedamaian, di mana berbagai keyakinan hidup berdampingan. Di balik semuanya, bayi kecil Sarah dan John tetap menjadi pengingat bahwa Tuhan bekerja dalam cara yang paling ajaib, melalui suara lembut seorang anak yang mengubah hidup seluruh kota kecil itu.